Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miskun Darussalam dengan nomor NIM 2161131. Saya dari kelas D. Dari sini saya akan mengerjakan tugas dari teori bahasa dan otomata. Ada tiga poin dari tugas tersebut. Yang pertama yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Dan kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman. Dan ketiga yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Jadi teori bahasa dan otomata merupakan masih dari bagian teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi dating dari bahasa dan rekayasa sistem, tapi kebanyakan dari matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi, masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dari definisi dan teorema yang ada. Selanjutnya poin kedua yaitu eh, sejarah bahasa pemrograman. Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa luas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower, yaitu aliran listrik. Jika bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822, sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage atau disebut Charles Babbage, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Namun mesin buatan Babbage hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Berulah 10 tahun kemudian Charles Babbage mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi kedua tahun 1849. Perjuangan Babbage diteruskan oleh anaknya Harry Purves. Purves membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan mengirim ke berbagai institusi dunia. Dengan tersebarnya algoritma mesin Purves, perkembangan semakin terjadi. Di tahun 1854, George Boole menemukan sistem logika yang disebut logika Boole. Logika ini menyatakan hubungan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan tidak sama dengan. Selanjutnya, pengembangan logika ini terus berkembang dari tahun ke tahun, hingga seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse membuat sebuah mesin kalkulator biner dengan nama Z1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Zuse dipanggil untuk mengabdi pada militer dengan membuat Z-2 dan dilanjutkan dengan Z-3 dan Z-4. Ketika sedang mengembangkan Z-4, Zuse sadar bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin terlalu rumit. Bahasa mesin ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya kumpulan kode 0 dan 1 atau ya dan tidak. Setelah melakukan penelitian selama setahun pada masa 1945, barulah tercipta bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama di dunia, yaitu Plan Calculus. Dengan Plan Calcul terbukti bisa menciptakan mesin catur komputer pertama di dunia. Shortcode dicetuskan pada tahun 1949 sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama untuk mengembangkan komputer elektronik yang diciptakan oleh John Mauchly. Namun programnya harus ditranslasi ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Ini membuat kinerja program dalam memproses kode memakan waktu yang cukup lama. Alec Glenay dari Universitas Manchester mengembangkan bahasa pemrograman AutoCAD di awal tahun 1950-an.
Sebagai bahasa pemrograman, bahasa ini menggunakan compiler yang mengkonversi secara otomatis bahasa di bahasa mesin. Awal bahasa pemrograman pertama kali digunakan pada tahun 1952 untuk komputer Mark I di Universitas Manchester. Selanjutnya itu John W. Backus membuat proposal ke atasannya di IBM International Business Machine Corporation untuk mengembangkan sebuah bahasa alternatif yang lebih praktis dari bahasa assembly untuk memprogram IBM 704 mainframe komputer dengan nama Formula Translation atau yang kita kenal dengan Fortran. Compiler Fortran berhasil diselesaikan pada April 1957. Selanjutnya ada Plowmatic yang dibuat oleh Gershoff. Plowmatic resmi dipublikasikan pada tahun 1959 dan membawa pengaruh besar untuk membuat bahasa pemrograman COBOL, Common Business Oriented Language. Bahasa pemrograman yang pada tahun 1959 banyak digunakan pada mainframe dan komputer mini. Selanjutnya, perkembangan bahasa pemrograman semakin pesat dengan adanya bahasa C. Dennis Ritchie dan Brian Kernighan menciptakan C awalnya untuk mesin DES-PD-11 atau DES-PDP-11. Dengan adanya bahasa C, banyak bahasa baru bermunculan seperti C++, Java, dan banyak lagi. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi menjadi semakin mudah diseiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Untuk menghasilkan kualitas terjemah yang baik, penerjemah dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris untuk sebaliknya pada penerjemah disyaratkan yang diantaranya tidak saja harus memiliki penguasaan bahasa sumber dari bahasa sasaran, tetapi juga menguasai atau paling tidak mengetahui dengan baik bidang disiplin ilmu atau masalah yang hendak diterjemahkannya. Menurut Anthony M. Meliono, mengajukan syarat utama yang harus dimiliki penerjemah meliputi yang pertama itu penguasaan bahasa sasaran, penguasaan sumber, penguasaan bidang yang diterjemahkan, dan yang terakhir yaitu meyakini penerjemah bukanlah sekedar kiat tapi kegiatan yang berdasarkan teori penerjemah. Terus selanjutnya itu menurut Rohayah Mahali, seorang pakar yang mengajarkan University of New South Wales, Australia, menyatakan 5 perangkat intelektual yang harus dimiliki oleh penerjemah, yaitu kemampuan yang baim dalam bahasa sumber, kemampuan yang baim dalam bahasa sasaran, pengetahuan dalam pokok masalah yang diterjemahkan. Keempat itu penerapan pengetahuan yang dimiliki. Yang terakhir itu keterampilan. Dan menurut Johnson dan Whitelock, sebagaimana dikutip Roger T. Bailey, berpendapat bahwa penerjemah harus memiliki hal-hal yaitu pengetahuan bahasa sasaran, pengetahuan bahasa sumber, pengetahuan jenis naskah, pengetahuan materi yang diterjemahkan, pengetahuan konstruksi. Jadi menurut saya bagi penerjemah yaitu yang harus dipentingkan yaitu harus memiliki pengetahuan bahasa sasaran dan bahasa sumber. Mungkin cukup sekian saya tugas video dari saya. Mohon maaf bila masih ada kata-kata yang salah. Tutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.